Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini setiap kita bela datang hormat Tuhan dan siap memberikan yang terbaik buat Tuhan kita, amin. Memberikan hidup kita, membuka hati kita untuk menerima kuasa-Nya, untuk menikmati hadirat-Nya, menikmati kebaikan Tuhan dalam ibadah kita pagi hari ini. Mari saya undang kita untuk satukan hati di dalam doa. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami rindu hampiri tata kudus-Mu Tuhan dengan penyembahan pujian kami Tuhan. Kami rindu selalu Tuhan dekat dengan hadir-Mu Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu rasakan kasih dan kuasa-Mu terlebih lagi Tuhan dalam ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Kami bawa persembahan kami, hidup kami Tuhan, hati kami seutuhnya Tuhan, hanya bagi Engkau. Terima kasih Yesus yang baik. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu yang sudah Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, Kau tetap memelihara dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau selalu menolong dalam kehidupan kami Tuhan. Kau menjadi perisai kami, Kau jadi gunung batu keselamatan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau kami ada sampai saat ini Tuhan. Semua berkat pemeliharaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Mari pagi hari ini kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Mari bersyukur dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Syukur tuh kasih-Mu. Syukur tuh kebaikan-Mu. Rahmat baik bagiku Tuhan. Setiamu Yesus, kasih dan cinta-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan, yang memelihara hidup kami. Biar hati kami limpah dengan syukur Tuhan. Terus limpahi hati kami dengan ucapan syukur kepada-Mu Tuhan. Syukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Syukur buat segala berkat-berkat yang sudah Kau berikan dalam kehidupan kami. Syukur untuk keselamatan yang sudah Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Jaminan hidup kami Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Kami hidup bukan untuk diri kami sendiri. Kami hidup untuk Engkau Tuhan. Untuk menjadi saksi-Mu, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan-Mu yang lebih daripada hidup Tuhan. Dengan kebaikan-Mu Tuhan, Kau buat jiwa kami bersorak bergirang Tuhan. Dengan segala perbuatan-Mu yang ajaib dan besar Tuhan, Kau bawa kami melihat Tuhan,
Oh, mujizat-Mu, karya-Mu sungguh besar dan nyata Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh besar Engkau Tuhan. Sungguh besar Kau Yesus. Kau nyata dalam hidup kami. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Ini persembahan kami yang berkenan di hadapan-Mu. Kau disukakan Tuhan, Engkau bergirang sebab anak-anak-Mu memuji memuliakan nama-Mu. Hanya satu pribadi yang kami muliakan, satu pribadi yang kami senangkan, Yesus Tuhan Raja yang mulia. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Tidak dapat Tuhan kami ukur Tuhan segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Segenap pengorbanan yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah boleh membawa setiap kami semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Bahwa setiap hati kami semakin melekat dengan hati-Mu Yesus. Terima kasih Bapa. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari berikan pujian kita sebagai penyembahan kita pada Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Kau dekat dengan kami Tuhan, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh
Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kan mau katakan pengorbanan besar bagi kami Tuhan, sangat besar dan mulia bagi kami Kau Yesus. Tak bisa kami mengerti dengan pemikiran kami Tuhan, jauh dari apa yang dapat kami pikirkan Engkau. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kita katakan lebih lagi. Sungguh besar ya Tuhan, besar Yesus pengorbananmu Tuhan, pengorbananmu bagi setiap kami Tuhan, dengan memberikan nyawamu Tuhan bagi kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau indah Tuhan, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Kau indah bagi kami, sungguh indah. Mari berikan sembah bagi Tuhan kita. Sembah Dia yang kudus, sembah Dia Tuhan yang maha mulia. Ajaib Kau Tuhan, ajaib dan besar karya-Mu Tuhan. Pengorbananmu yang mulia yang memberi kami hidup Tuhan, membawa kami dari gelap kepada terang-Mu yang ajaib. Sungguh besar Engkau Tuhan, sungguh mulia Engkau. Tiada yang sebanding dengan-Mu, tiada yang sama dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Allahku. Mari nikmati pujian-Mu pada Tuhan. Mari ucapkan syukur kepada Tuhan, biar hatimu boleh terus rasakan kebaikan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Allahku. Haleluya, haleluya. Kau baik Tuhan, sungguh amat baik bagi kami. Saya mau tenggelam lebih lagi Tuhan dalam kasih-Mu, dalam cinta-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya la 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 ba ya la la ba 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 ya shakya la la ba se. Ya la 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 ba la ba la ba ya shikya la 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 ba la la ba ya la la ba ya
Oh Yesus Tuhan. Makasih Yesus. Kau yang sudah memberikan hidup-Mu bagi kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan saat ini Tuhan, dengan segenap hati Tuhan, kami terus persembahkan hidup kami Tuhan di hadapan-Mu sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepadamu Tuhan. Kudus dan tak bercela di hadapan-Mu Tuhan. Ini rindu kami Tuhan. Kami jadi pribadi yang selalu dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sebab Engkau sudah terlebih dulu Tuhan menyenangkan hati kami. Kau terlebih dulu Tuhan memberkati kehidupan kami dengan pengorbanan-Mu Tuhan, dengan memberikan hidup-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan mata kami selalu tertuju kepada Engkau Tuhan. Memandang pada kebenaran-Mu Tuhan. Memandang kepada firman-Mu Tuhan. Firman yang hidup, yang sanggup menuntun setiap kami Tuhan pada terang-Mu yang ajaib. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah laut kehidupan kami Tuhan, senantiasa Tuhan kami menjadi kesaksian Tuhan. Di mana kami ada Tuhan, kami membawa nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, untuk segala rahmat-Mu dan kebaikan-Mu Tuhan. Kami boleh nikmati Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kasih dan sukacita-Mu memenuhi kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk hadir-Mu di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Kami mau bersorak, kami mau mentinggikan Kau lebih lagi Tuhan di tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini saya boleh melihat wajah-wajah yang cerah penuh sukacita. Amin. Siap puji Tuhan lebih lagi. Siap tinggikan Dia Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita tinggikan Dia, Tuhan yang benar. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan keragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerbangi dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Biar segenap umat di tempat ini memuji dan menyembah Tuhan kita Allah yang besar. Hanya satu-satunya Tuhan yang benar. Kau gunung batuku dan katakan dengan segenap hati kita, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Ada kuasanya di dalam kehidupan kita.
mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Amin Tuhan. Alam semesta memuji Engkau, meninggikan Engkau Tuhan. Terlebih setiap kami jemaat-Mu, anak-anak yang Kau kasih Tuhan di tempat ini. Dengan segenap hati kami tinggikan Engkau Tuhan. Katakan dengan iman saudara, walau badai menerpa di dalam hidup, namun ada tangan Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa, awal dan akhir dalam kehidupan kami. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan. Sekali lagi katakan, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Amin. Beri sorak-sorai buat Tuhan kita lebih lagi. Bapak Ibu Saudara, apapun pilihan kita, tetap yakinkan Tuhan menjadi pilihan kita yang terbaik. Amin. Dalam setiap perkataan perbuatan kita, hanya kita muliakan nama Tuhan. Amin. Kita menyatakan pilihanku. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan. Kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak ingin ku hidup di dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Kami mau terus ikuti Engkau Tuhan. Engkau jadi pilihan kami yang tepat Tuhan. Katakan bersama-sama. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan. Kasih-Mu mengubahkan.
Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil, akan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup di dunia ini lagi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah katakan, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Jangan pernah kompromi dengan dunia. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Amin Tuhan. Kami mau terus hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Yes. Amin. Katakan sebelah kanan kirinya sebelum duduk. Aku mau hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tidak terasa kita sudah mulai masuki dalam pertengahan bulan kedua. Waktu seakan cepat berlalu. Kita boleh merasakan terus penyertaan Tuhan yang semakin sempurna dalam kehidupan kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami miliki Engkau Tuhan yang hidup. Tuhan yang amat setia menuntun kami umat-Mu. Terima kasih Bapa. Tidak pernah Engkau meninggalkan kami sendiri Tuhan. Tidak pernah Engkau membiarkan kami berjalan sendiri. Itu firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan. Penyertaan-Mu yang terus sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang wajah
walaupun tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau Tuhan untukku. Terima kasih Tuhan. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku. Kamu mau terus percaya Tuhan, sebab rancanganmu yang selalu terbaik Tuhan. Yes God, adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau adalah setiamu Tuhan, selalu Kau sertai kami Tuhan. Kuatkan hati kami. Kami akui padamu Tuhan. Segala rencana-Mu dalam hidup kami. Yes God. Tapi hati kami mau percaya pada Engkau Tuhan. Memandang padamu, Kau tuntun langkahku. Atas apa yang kami lihat saat ini Tuhan, hatiku tetap memandang padamu. Kau Tuhan untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Segenap hati kami percaya, hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Kami yakin Tuhan, selamanya Tuhan Kau setia. Kau Allah Immanuel selalu beserta dengan kami Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan saat ini Tuhan Kau teduhkan, sirami hati kami Tuhan dengan kebenaran firman-Mu. Air yang hidup itu Tuhan boleh menyegarkan kembali roh kami, jiwa kami, tubuh kami Tuhan. Sehingga kami boleh terus bergairah untuk Engkau Tuhan. Sehingga kami boleh terus Tuhan memandang kepada Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Berkati Tuhan hamba-Mu dan berkati setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Kami mau sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Saya percaya semuanya baik-baik saja, semuanya dalam perlindungan Tuhan, semuanya dalam penyertaan Tuhan.
Nah Bapak Ibu Saudara, selama 1 bulan ini kita belajar tentang percaya adalah melihat, bukan melihat dulu baru percaya. Jadi percaya adalah melihat, artinya Bapak Ibu Saudara, kalau kita bisa melihat sesuatu hal dalam kehidupan kita, kemungkinan besar itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita tidak bisa melihatnya, kemungkinannya kecil sekali untuk kita bisa terjadi dalam kehidupan kita. Contoh Bapak Ibu Saudara, kalau kita misalnya sedang sakit atau sedang meriang atau apapun juga, kalau kita lebih dominan ngerasanya atau melihatnya atau merasakannya sakit, kemungkinan sakitnya lebih besar. Kadang-kadang orang ngerasain kan, aduh pegel nih, kayaknya bisa masuk rumah sakit nih, masuk rumah sakit beneran loh, hati-hati. Nah maka kita belajar percaya adalah melihat. Kita lihat sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Nah saya percaya itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita melihat sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita, itu juga akan terjadi dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam doa-doa kita, dalam pergumulan kita, dalam hal apapun juga yang kita jalani dalam kehidupan kita, belajar melihat sesuatu itu seperti Tuhan melihat. Belajar melihat sesuatu itu dengan iman percaya kita. Nah, waktu kita berdoa, kita bisa melihat sesuatu dalam kehidupan kita. Saya percaya Bapak Ibu, itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, pagi hari ini sama-sama kita pengen belajar risiko dari iman. Nah, Bapak Ibu Saudara, hidup ini nggak terlepas dari risiko. Apapun yang kita buat itu pasti ada risikonya. Waktu kita mau keluar rumah pun pasti ada risikonya. Ya kan, kita memilih ke gereja atau nggak ke gereja pun ada resikonya. Kalau kita gereja mungkin kita punya resiko juga kan. Mungkin, aduh ingin dingin gini, nanti kalau naik motor kecepatan mobil lewat, basah. Bisa jadi kan. Terus kita bisa juga kan, aduh nanti ketemu orang mungkin di gereja yang bisa ngebetain kita juga kan. Lebih baik mungkin di rumah. Nah Bapak Ibu di rumah juga ada resikonya. Bisa jadi juga kadang-kadang rumah mungkin gipsumnya bagus, tapi mungkin nampung air di atas yang tanpa kita sadarin. Akhirnya karena daya tahan nggak kuat, roboh juga. Kebetulan kita di gereja jadi aman. Jadi semuanya Bapak Ibu Saudara, di dalam dunia ini semua ada risikonya. Nggak ada yang nggak ada risikonya. Apapun yang kita buat. Sekalipun kita diam, tetap ada risikonya. Sekalipun kita di rumah, ada risikonya. Nah Bapak Ibu, kalau semua ada risikonya, apa sih yang harus kita buat? Lebih baik kita bertindak atau lebih baik kita diam? Saya tetap sarankan, lebih baik kita bertindak atau berbuat. Karena apapun, kalau kita bertindak, kalau kita berbuat, minimal ada sesuatu hal yang bisa lebih baik terjadi dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, Zig Ziglar seorang motivator, penulis buku, dikatakan begini, ketika kita bertindak, kita mengambil risiko. Namun dengan risiko-risiko tersebut, datanglah kesempatan untuk melihat Tuhan, melakukan hal-hal yang menakjubkan, dan melihat karya Allah merupakan perkara yang paling menggairahkan di dalam hidup ini. Nah Bapak Ibu Saudara, artinya apapun yang kita buat pasti ada risikonya. Tapi percayalah, resiko-resiko yang terjadi dalam kehidupan kita, itu Tuhan sedang mengizinkan kita untuk melihat pertolongan Tuhan dan melihat mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan takut dengan resiko. Ya, jangan takut dengan resiko. Nah, hal itu juga Bapak Ibu dialami dan dialami oleh Petrus. Ya. Nah, Bapak Ibu jangan pernah berpikir juga kalau kita ngelakuin kehendak Tuhan terus kita pikir bebas dari resiko. Enggak. Sekalipun kita ngelakuin firman Tuhan, sekalipun kita berjalan dalam kehendak Tuhan, semuanya ada resiko. Jadi Bapak Ibu jangan kaget kalau kita berdoa kok tetap ada resiko, kalau kita ke gereja kok tetap ada resiko, semuanya tetap ada resikonya. Nah Bapak Ibu kita belajar dari Matius 14 ayat 22 sampai 33. Saya akan bacakan dulu di Matius 14 ayat 22 sampai ke 27. Begini bunyi firman Tuhan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal.
Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Bapak Ibu perhatiin. Petrus ini sedang melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ya jelas di ayat ke-20 dikatakan, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Petrus dalam kondisi dan murid-murid yang lain dalam kondisi melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tapi Bapak Ibu perhatiin, di ayat ke-24 dikatakan perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Melakukan apa yang Tuhan kehendaki, melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita tidak menjamin bahwa kita bebas dari resiko. Ini dialami oleh Petrus. Tapi kadang-kadang kita komplain, kita marah ketika kita berdoa, ketika kita sudah sungguh-sungguh sama Tuhan, ketika sudah serius sama Tuhan, ketika kita sudah rajin beribadah, kita mengalami berbagai-bagai resiko dalam kehidupan kita. Dan kita komplain, dan kita berpikir ngapain saya berdoa, ngapain saya ke gereja, ngapain saya setia sama Tuhan. Gak ada jaminan Bapak Ibu Saudara. Tapi saya percaya, sekali lagi saya katakan gini, di balik semua resiko-resiko yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, saya percaya di situ kita bisa melihat pertolongan Tuhan, di situ kita bisa melihat mujizat Tuhan. Jadi Bapak Ibu pastikan bahwa apapun yang kita lakukan, sekalipun itu kehendak Tuhan, jangan pernah berpikir tidak ada resiko. Kadang-kadang kita komplain kan, saya sudah setia sama Tuhan, saya sudah berdoa. Kenapa Tuhan? Kok hidupnya gak pernah beres-beres ya Tuhan? Selalu ada resiko yang silih berganti dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, apa sih yang mau kita lakukan kalau kita ngalamin berbagai-bagai resiko itu? Saya percaya kita pengen keluar dong dari resiko itu dong. Kita mau dong kita mengalami mujizat dong. Kita mau dong kita selesai dengan resiko-resiko itu dong. Kita mau dong menjadi pemenang. Nah hal ini Bapak Ibu yang kita akan pelajari dari seorang Petrus. Ya, walaupun Petrus itu ngomongnya besar. Benar kan ngomong besar Petrus itu kan? Waktu Yesus mau disalib, dia ngomong, "Aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau sekalipun aku harus mati." Bukti juga kabur juga kan, ngomongnya emang gede. Tapi dia bertobat, ya. Nah, kita belajar Bapak Ibu Saudara. Banyak hal-hal yang bisa kita lihat di tengah-tengah resiko, mujizat. Ya, jadi peristiwa yang melampaui batas-batas hukum alam lazim disebut sebagai mujizat dan Petrus itu ngalamin itu. Nah kita lihat ayat berikutnya, ayat 28 sampai ke 33. Ayat ke-28 sampai 23 dikatakan begini. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakan tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Nah Bapak Ibu, apa sih yang harus kita buat? Sikap hati seperti apa sih yang harus kita lakukan supaya kita mengalami mujizat Tuhan? Saya percaya semua mau dong ngalamin mujizat Tuhan. Ya, mujizat itu sesuatu yang bukan kita buat, sesuatu yang enggak terjadi seperti biasanya, seperti lazimnya, tapi Tuhan buat dalam kehidupan kita. Ya, misal contoh, kalau orang ngomong atau orang vonis umur kita cuma 1 bulan kah, tapi kita bisa hidup 20 tahun kemudian, itu mujizat, ya kan? Jadi seperti Petrus, dia bisa berjalan di atas air. Manusia pada umumnya nggak bisa berjalan di atas air, tapi Petrus bisa melakukan. Petrus mengalami mujizat, itu mujizat, ya. Nah kita belajar Bapak Ibu, sikap hati guna mengalami mujizat Tuhan yang pertama, keinginan untuk melampaui hal-hal yang biasa. Nah Bapak Ibu yang saya katakan tadi, kalau kita dalam kehidupan kita cuma mau hal-hal yang biasa-biasa aja, saya katakan kita nggak mungkin mengalami perkara-perkara yang luar biasa dalam kehidupan kita. Nggak mungkin. Nah,
Petrus ini dikatakan mengalami hal-hal yang luar biasa. Kenapa? Karena dia pengen hal-hal yang luar biasa. Nah Bapak Ibu, sadar nggak sadar, kadang-kadang kita tuh terjebak atau lebih suka, atau lebih enak itu nyaman nggak buat sesuatu hal yang baru. Kenapa? Karena kita pikir ngapain, begini juga sudah enak. Petrus dalam kondisi waktu Yesus datang, angin reda, Petrus mungkin berpikir gini, lebih enak di kapal, ngapain sih keluar dari kapal? Nah Bapak Ibu, seperti yang dikhotbahkan minggu lalu, dalam Markus 10 ayat 51, Yesus bertanya kepada Bartimeus, dikatakan begini, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Bartimeus bisa aja dalam kondisi seperti itu, dia nyaman dengan statusnya sebagai seorang pengemis. Mungkin dia juga lupa dengan kebutaan dia karena dia sudah enak dengan posisinya sebagai pengemis. Nah, maka itu Yesus tanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Seandainya Bartimeus waktu itu berpikir gini, aku mau duit, aku mau kau memberi sesuatu yang besar, dia nggak mengalami kesembuhan. Sama dalam kehidupan kita, terkadang kala kita itu lebih nyaman dengan perkara-perkara kita yang lama untuk kita mengalami satu perubahan yang baru dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita pengen ditanya orang, apa sih yang mau kita alami dalam kehidupan kita? Kita ngomong, ya pokoknya biasa-biasa aja lah, nggak usah hal-hal yang spektakuler. Kita kadang-kadang punya mimpi-mimpi yang biasa-biasa aja. Kita nggak mau mengalami hal-hal yang baru dalam kehidupan kita. Nah saya percaya Bartimeus nggak bakal mengalami mujizat Tuhan kalau dia nggak berani minta sesuatu, dikatakan, Rabuni supaya aku dapat melihat. Tapi kalau dia cuma minta sesuatu atau cuma uang atau benda-benda apapun dan dia tidak meminta kesembuhan, dia nggak mengalami kesembuhan itu. Sama dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, apa sih yang kita inginkan yang terjadi dalam kehidupan kita? Jangan menginginkan hal yang biasa-biasa aja. Kalau kita pengen mengalami satu pertumbuhan dalam kerohanian kita harus berani tinggalkan daerah nyaman kita. Memang nggak enak Bapak Ibu Saudara. Seperti contoh misalnya, ikut kesan hari Rabu atau hari Kamis itu mungkin bagi beberapa orang tidak mengenakan. Kenapa tidak mengenakan? Kita berpikir enakan di rumah pegang gadget atau nonton TV atau nonton drama Korea. Untuk beberapa orang diajak ikut dasar kekristenan dan hidup berjemaat itu enggak enak. Karena kita harus memberi waktu khusus di hari Kamis, kita harus datang, kita harus belajar, kita harus baca Alkitab, kita harus menulis, mengisi segala macam. Mungkin itu nggak enak juga. Tapi Bapak Ibu saya kasih tahu, kalau kita nggak berani melangkah untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik dalam kehidupan kita, atau mendapatkan sesuatu hal yang luar biasa dalam kehidupan kita, saya katakan begini, kita menjadi Kristen yang biasa-biasa aja. Yang katanya gini, yang penting ke gereja selesai. Tuhan nggak mau kita cuma panasin bangku gereja Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau kita melakukan perkara-perkara yang jauh-jauh lebih besar, yang lebih dahsyat, yang luar biasa. Kalau ditanya begini, mau nggak Bapak Ibu ikut DKHB? Siapa yang belum ikut DKHB? Saya percaya nggak ada yang nunjuk pasti kan? Tapi saya tahu Bapak Ibu orang-orangnya siapa. Terus kita pikir gini, ngapain sih Pak DKHB sudah tua ini? Ngapain sih capek-capek Pak? Bukan soal capek nggak capek. Ini soal benar-benar kita mau mengharapkan sesuatu hal yang luar biasa atau enggak. Kita mau mengalami pertumbuhan atau enggak. Kita mau mengalami mujizat Tuhan atau enggak. Nah dikatakan juga dalam Matius 14 ini dikatakan begini. Ayat ke-28 dikatakan gini. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Bapak Ibu Saudara, ada satu resiko yang Petrus harus ambil untuk dia katakan ini. Dikatakan, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Ada satu resiko Petrus mengalami tenggelam. Tapi karena dia pengen mengalami sesuatu hal yang luar biasa. Dia pengen mengalami mujizat Tuhan. Dia pengen mengalami perkara-perkara yang lebih dari biasanya. Dia berani berkata ini. Ya, dia berani berkata,
Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Petrus berani meninggalkan kenyamanannya. Sifat manusia. Semua manusia itu senang dengan pola-pola yang lama. Untuk mengalami perubahan, hampir semua manusia itu nggak suka. Hampir semua manusia itu nggak suka. Dan saya pengen cuma ingetin, selama kita nggak pernah mau berubah, selama kita nggak pernah mau mengambil resiko dalam kehidupan kita, selama itu juga kita akan hidup yang biasa-biasa aja dan kita jarang mendapatkan sesuatu yang baru. Contoh, Bapak Ibu, lebih enak pakai baju baru apa lebih enak pakai baju lama? Baju lama lebih enak. Lebih enak tidur di selimut lama atau di selimut yang baru? Enak yang lama. Kadang-kadang 1 bulan tuh nggak apa-apa, tapi enak tidur lebih nyenyak. Kalau pakai yang baru kadang-kadang nggak nyaman. Tidur di ranjang baru sama yang lama enak mana? Ada beberapa orang ngomong begini, kalau saya keluar kota Pak, saya itu susah tidur. Karena harus cocokin dulu dengan ranjangnya. Kadang bisa butuh 2-3 hari. Kalau pergi luar kota 3 hari, artinya dia nggak tidur 3 hari. Loh ya dong. Kenapa? Karena memang sudah nyaman dengan ranjang yang lama. Sama dalam kehidupan kita. Selama kita nggak pernah meninggalkan sesuatu yang lama, selama kita nyaman dengan perkara-perkara yang lama, selama itu juga kita nggak pernah mendapatkan sesuatu yang baru. Selama itu juga kita nggak pernah menikmati sesuatu yang baru. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, hati-hati. Petrus nggak bakal pernah mengalami mujizat Tuhan. Petrus nggak pernah mengalami berjalan di atas air kalau dia nggak berani datang kepada Yesus. Ada resiko, semuanya ada resiko. Nah oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, di Matius 14 ayat 29 dikatakan, datanglah maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air. Petrus mengalami mujizat Tuhan karena Petrus mau meninggalkan kenyamanan. Pertanyaannya, kita lebih senang lihat orang mengalami mujizat atau kita pengen mengalami mujizat Tuhan dalam kehidupan kita? Mau mengalami dong. Harus tinggalin kenyamanan kita. Harus tinggalin yang lama-lama kita. Saya ajak Bapak Ibu Saudara yang belum ikut DKHB. Ayo daftarkan segera DKHB. Saya pastikan, saya yakinkan, kalau Bapak Ibu selama 3 bulan ikut DKHB, nggak ada perubahan. Bapak Ibu boleh temuin saya. Loh benar. Saya yakin, saya jamin nih, money back guarantee. Oh iya. Makanya yang belum ikut DKB ya, daftar ya. Yang belum kesan juga, ayo terlibat. Yakinlah, saya udah perhatiin beberapa orang yang ikut kesan, hidupnya berubah. Berubah. Benar-benar berubah. Maka itu nanti yang belum kesan, ikut kesan. Nah jadi Bapak Ibu saya berharap kita benar-benar, ayo kita bukan cuma ngelihat orang mengalami mujizat, tapi kita mau mengalami mujizat Tuhan. Ya, yang kedua, sikap hati guna mengalami mujizat Tuhan yang kedua adalah kesediaan untuk menaati firman Tuhan. Ya, kesediaan untuk menaati firman Tuhan. Minggu lalu kita sudah belajar tentang jembatan menuju mujizat. Apa jembatan itu? Iman. Ya, nah Bapak Ibu, di sini kesediaan untuk menaati firman Tuhan. Ketaatan terhadap firman Tuhan merupakan bukti dari iman. Bapak Ibu, kita nggak pernah beriman dalam kehidupan kita, sekalipun kita ngomong iman. Kita nggak pernah beriman selama kita nggak menaati firman Tuhan. Saya pengen tanya Bapak Ibu Saudara, siapa di sini yang menaati firman Tuhan? Wah, Bapak Ibu semuanya rendah hati rupanya. Nggak ada yang mengangkat tangan. Siapa yang di sini tadi baca firman Tuhan? Wah, nggak ada yang mau angkat tangan juga. Bapak Ibu saya coba kasih tahu begini. Kita nggak mungkin menaati firman Tuhan kalau kita nggak tahu firman Tuhan itu yang mana. Kita nggak tahu firman Tuhan itu yang mana kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan. Kita nggak mungkin ngomong sama orang, saya lakuin firman Tuhan Pak. Baca firman Tuhan di mana? Nggak baca Pak, tapi saya lakuin firman Tuhan. Firman Tuhan yang mana? Sorry nih Bapak Ibu Saudara, saya pengen kasih tahu begini. Kita tuh Kristen. Labelnya Kristen.
Tapi kalau kita nggak pernah baca atau kita nggak pernah cari Tuhan, kita tuh, Kristen tuh bukan agama loh Bapak Ibu. Kristen itu pengikut Kristus. Ya, Kristen itu pengikut Kristus. Jadi agama Kristen belum tentu dia pengikut Kristus. Nah, maka dikatakan gini, sikap hati guna mengalami mujizat Tuhan adalah kesediaan untuk menaati firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, mau nggak kita taati firman Tuhan? Apapun risikonya. Apapun risikonya. Kadang-kadang waktu kita naatin firman Tuhan, orang ngomong begini, sok suci lu. Kadang-kadang kalau kita naatin firman, ayo kita buktiin, bener nggak tuh firman Tuhan? Kita seakan-akan ditantang. Apapun risikonya, berani nggak kita lakukan firman Tuhan? Nah, di dalam Matius 14 ayat 29 tadi katakan, kata Yesus, datanglah, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Nah, masalahnya kita berani nggak waktu Tuhan berkata sesuatu dalam kehidupan kita, kita berani nggak untuk melakukan firman Tuhan? Saya katakan gini, firman Tuhan itu cuma tulisan logos sampai selama-lamanya. Nggak pernah ada kuasanya apapun juga selama kita nggak pernah mempraktekkan firman Tuhan. Nggak bakal terjadi sesuatu apapun juga dalam kehidupan kita, sekalipun firman itu hidup. Sekalipun firman itu berkuasa, tapi kalau kita nggak pernah melangkah, kalau kita nggak pernah melakukan kebenaran firman Tuhan sampai selama-lamanya, kita nggak bakal pernah mengalami mujizat Tuhan. Kadang kita gampang berkata, saya percaya, saya beriman, saya yakin, saya sungguh-sungguh. Kenyataan tindakan kita membuktikan, menyatakan bahwa kita nggak sungguh-sungguh. Ada satu contoh Bapak Ibu Saudara, seseorang jatuh ke jurang yang dalam. Jadi kondisi jurang itu gelap. Beruntung sekali Bapak Ibu Saudara, waktu dia jatuh dia kepegang seutas batang pohon. Dia nggak jatuh. Dia teriak-teriak, nggak ada yang tolong. Terus dia teriak begini, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Mendadak dengar suara. Kamu yakin saya bisa menolong? Yakin Tuhan. Wah. Kamu benar-benar yakin, percaya saya pasti menolong? Yakin Tuhan. Udah yakin, terjadi keheningan sejenak. Tuhan ngomong begini, lepaskan peganganmu. Lihat ke bawah, lihat ke atas, dia diem. Enggak lama kemudian dia ngomong begini lagi. Adakah orang di atas? Tolong aku. Bapak Ibu, dia teriak, dia percaya loh. Kata dia ngomong, percaya Tuhan tolong. Tapi dia gak berani ngelepasin. Sama dalam kehidupan kita. Kita kadang-kadang berteriak, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti bela, Tuhan pasti nyertain. Tapi kenyataannya, kita juga ragu. Percaya gak kita? Lakuin gak kita firman Tuhan? Ada satu firman Tuhan yang sering saya ngomong, saya ucapkan, dikatakan gini, berilah, maka kamu akan diberi. Itu firman Tuhan. Saya percaya firman itu nggak salah. Memberi itu nggak pernah membuat kita susah. Memberi itu nggak pernah membuat kita miskin. Tapi berapa banyak orang Kristen yang kikir, pelit, pedit. Loh, serius? Firman Tuhannya nggak pernah dipraktekin. Saya pengen stop Bapak Ibu Saudara. Semakin Bapak Ibu pelit, Bapak Ibu jangan berpikir Bapak Ibu semakin menikmati. Tambah susah. Dihitung terus duit. Kok tambah lama tambah kurang ya? Beneran. Cobalah Bapak Ibu kalau nggak percaya. Orang terus ngomong gini, nabur Pak, nabur. Saya ngomong nabur, nabur. Dia ngomong gini, gimana nabur? Duitnya nggak ada. Pasti ada. Cuman kita kikir. Kita nggak berani berkorban. Nah maka itu Bapak Ibu Saudara, Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Kenapa? Karena Petrus pengen mengalami mujizat. Alami mujizat Tuhan. Alami mujizat Tuhan. Taatin semua firman Tuhan. Taatin. Firman Tuhan itu hidup, firman Tuhan itu berkuasa. Tidak ada firman Tuhan satu kali pun dalam Alkitab yang tertulis firman itu gagal. Gak pernah. Gak pernah. Nah jadi Bapak Ibu, mau gak kita ngelakuin firman Tuhan? Ketaatan itu bukti dari iman.
Ketaatan itu bukti dari iman. Iman itu merupakan jembatan menuju mujizat. Ya, itu dari pelajaran minggu lalu. Iman itu jembatan menuju mujizat. Jadi kalau kita nggak taat sama firman Tuhan, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatiin gini ya, di ayat 29. Petrus itu berjalan di atas kemustahilan. Mustahil banget. Tapi satu hal Bapak Ibu harus yakin begini. Petrus itu berjalan di atas firman Tuhan. Kan jelas firman Tuhan ngomong begini kan, saya ulangin lagi dah. Ayat ke-29, kata Yesus, datanglah. Kata datanglah itu kata yang Tuhan ngomong kepada Petrus. Berdasarkan kata ini, Petrus melangkah keluar. Artinya apa? Petrus mengalami mujizat Tuhan karena Petrus berjalan di atas firman Tuhan. Nah Bapak Ibu, ayo kita praktekin firman Tuhan. Kita lakuin firman Tuhan, buktikan bahwa firman Tuhan itu hidup, firman Tuhan itu berkuasa. Firman Tuhan itu nyata, real dalam kehidupan kita. Jadi lakukanlah firman Tuhan. Jadi rumus mujizat itu Bapak Ibu ya, kalau Tuhan berfirman, kita percaya serta melangkah dengan penuh iman, maka mujizat akan terjadi. Saya ulangin lagi, rumus mujizat. Tuhan berfirman, kita percaya melangkah dan percaya dengan iman, dan mujizat terjadi. Ya, gampang kan? Modalnya cuman Tuhan berfirman, kita percaya, melangkah dengan penuh iman, mujizat terjadi. Jadi praktekin aja. Hari-hari ini, hari-hari yang sukar. Tapi saya percaya firman Tuhan tetap berlaku dalam kehidupan kita. Firman Tuhan tetap nyata dalam kehidupan kita. Sekarang yang ketiga, sikap hati guna mengalami mujizat. Sikap hati guna mengalami mujizat Tuhan yang ketiga adalah konsisten dalam memandang kepada Yesus. Bapak Ibu, apa yang kita pandang akan menentukan sikap hati kita. Beneran. Apa yang kita pandang akan menentukan sikap hati kita. Jadi hati-hati dalam memandang apapun juga. Ya, jadi di dalam Matius 14 ayat 30 dikatakan gini. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Terus dikatakan dalam terjemahan lain, tetapi ketika dilihatnya angin itu, takutlah ia dan mulai tenggelam. Terus kita ngomong gini, gimana lihat angin? Bukan lihat anginnya. Ketika angin itu meniup, gelombang itu terjadi. Ketika dia lihat gelombang-gelombang itu, ya, ketika dia lihat gelombang-gelombang itu, dia ngalamin takut. Nah, sama dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kalau kita fokus kita kepada masalah-masalah kesukaran-kesukaran hidup kita, hati kita pasti bimbang. Kita pasti tenggelam seperti Petrus. Tapi ketika kita memandangkan mata kita terus kepada Yesus, kalau kita konsisten memandang diri kita terus kepada Yesus, saya percaya kita akan mengalami mujizat demi mujizat, mujizat demi mujizat. Benar-benar kita pasti ngalamin mujizat demi mujizat. Saya banyak mengalami mujizat-mujizat Tuhan dalam kehidupan saya. Yang dalam pemikiran saya, kayaknya nggak mungkin. Tapi kenyataannya mungkin tuh. Jadi benar-benar saya percaya banget kalau kita benar-benar fokus hidup kita kepada Tuhan. Saya percaya kita pasti mengalami mujizat Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita mulai beralihkan fokus kita kepada hal-hal yang lain, kepada kesukaran. Bapak Ibu, saya kasih tahu gini, kesukaran selama-lamanya itu pasti ada dalam kehidupan kita. Nggak mungkin nggak ada. Tapi selama kita fokus kesukaran itu semakin lama semakin besar dan semakin besar. Bukan semakin kecil. Sesuatu yang kita lihat terus-menerus dan kita semakin mendekatkan diri kita kepada kesukaran tersebut. Kesukaran itu akan semakin besar. Bapak Ibu kalau nggak percaya, nanti cari ada satu titik. Ya anggap aja ini titik lah, kesukaran jauh di ujung kecil. Nggak kelihatan. Tapi kalau Bapak Ibu semakin lihat, semakin dekat, mata ini tertutup dengan kesukaran. Bapak Ibu nggak bisa lihat apa-apa. Nggak bisa lihat apa-apa. Jadi Bapak Ibu saudara, belajar konsisten memandang kepada Yesus. Bukan yang lain, kepada Yesus. Belajar lihat Yesus. Jangan belajar lihat suamimu atau istrimu yang nggak berubah. Kadang-kadang kita terlalu kesel sama istri, sama suami, akhirnya kita cuma lihat istri dan suami, sikap hati kita berubah. Istri atau suami yang bikin jengkel, hati kita juga bisa jengkel. Kenapa? Karena kita memandang seperti itu. Kita memandang orang-orang di sekitar kita aja bisa membuat kita benar-benar bisa nggak sejahtera.
Coba Bapak Ibu bayangin kalau semua orang mencibir atau posisinya muka asem semua waktu di gereja. Kalau misalnya aja kita nggak usah jauh-jauh, kalau kita ngomong aser aja. Waktu aser nyambut mukanya asem, terus nyalamannya, selamat siang Bu. Kayak kita dalam gereja juga kita ngomong gini, mau nyanyinya bagus gimana pun kita pasti udah nggak sejahtera. Tapi kalau kita nggak memandang kepada aser, ya aser manusia Bapak Ibu bisa salah juga. Pendetanya bisa salah kok. Nah kalau kita memandang kepada Yesus terus menerus, konsisten kita memandang Yesus terus menerus, saya percaya Bapak Ibu kita akan mengalami apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Kita akan mengalami mujizat Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu saudara, seperti contoh misalnya, kalau misalnya singer nih, nyanyi, misalnya ada 4 singer lah, kalau di belakang ada 4 singer. Kalau mereka cuma nyanyi, saling dengerin suara mereka bagus nggak ya? Suara mereka bagus nggak? Bapak Ibu nyanyi pasti jelek. Kadang-kadang malah nggak nyanyi. Bener loh. Karena mereka nggak fokus. Ujung-ujungnya pengen nunjukin siapa yang hebat, siapa yang bagus. Sama dalam pelayanan. Kalau kita melayani Tuhan cuma pengen menunjukkan sesuatu yang baik, lebih baik daripada orang lain. Saya katakan pelayanan kita nggak bakal bagus kok. Cuma pengen menunjukkan siapa yang lebih hebat, pelayanan kita nggak bagus kok. Tapi kalau kita sama-sama melayani ketika fokus semua kepada Tuhan, saya percaya di tengah-tengah pelayanan kita akan mengalami mujizat Tuhan. Di tengah-tengah pujian penyembahan kita akan mengalami mujizat Tuhan. Tapi kalau di antara singer-singernya pengen menunjukkan suara siapa yang gede, suara yang bagus, dia nyanyi sampai teriak-teriak pengen nunjukin suara gua gak kedengeran, gua lebih gede lagi, kok gak kedengeran, lebih gede lagi. Bapak Ibu yang denger juga gak sejahtera, mau nyanyi apa lagi? Gimana mengalami mujizat Tuhan? Sama dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Kalau kita cuma lihat kesukaran, persoalan dalam kehidupan kita, selama itu juga kita nggak pernah melihat mujizat Tuhan. Karena hati kita nggak pernah fokus kepada Yesus. Tapi kalau hati kita terus fokus kepada Yesus, saya percaya semua yang dirasa-rasakan itu akan hilang dengan sendirinya. Saya bukan ngomong ini perasaan. Bukan ngomong perasaan. Semakin kita mendekat kepada Yesus, semua kelemahan atas tubuh kita akan sirna. Kenapa saya berani ngomong seperti itu? Karena Yesus itu kuasa. Yesus itu besar, Yesus itu dahsyat. Nah seperti yang dialami Petrus. Ketika dia ngelakuin firman Tuhan, ketika dia taat, ya kan? Maka di ayat 30 dikatakan, ketika dirasakan tiupan angin, tolonglah aku, dan ia mulai tenggelam. Bapak Ibu perhatiin. Lalu berteriaklah Petrus, dikatakan, Tuhan tolonglah aku. Nah Bapak Ibu, waktu dia berkata Tuhan tolonglah aku, seketika itu juga Yesus nolong dia. Dan dia bawa ke perahu dan redalah angin itu. Artinya Bapak Ibu, kedekatan kita sama Yesus itu menjauhkan diri kita. Bukan saya ngomong persoalan itu hilang, bukan. Persoalan itu boleh ada, tapi bersama Yesus. Persoalan itu bukan persoalan, karena Yesus kuasa. Tuhan sedang menunjukkan pertolongannya, Tuhan sedang menunjukkan mujizatnya dalam kehidupan kita. Lewat risiko-risiko, lewat kesukaran demi kesukaran dalam kehidupan. Jadi Bapak Ibu bersyukur, kalau kita ngalamin kesukaran, kalau kita ada risiko segala macam, di situ kita belajar, kita pengen lihat mujizat Tuhan. Kita pengen lihat perkara-perkara yang baik yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Nah, jadi Bapak Ibu, teruslah memandang kepada Tuhan. Saya percaya, waktu kita terus menerus memandang kepada Tuhan, saya percaya kita tidak akan dikecewakan. Pasti nggak bakal kecewa. Nah di dalam Matius 14, jadi apa sih yang harus kita alamin, apa sih yang harus kita lakukan kalau kita sedang mengalami kebimbangan, ya kan, lakukanlah seperti yang Petrus lakukan. Minta tolong sama Tuhan. Minta tolong sama Tuhan. Nah dikatakan gini, ayat 31, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Kehadiran Yesus memberi mujizat dalam kehidupan kita. Saya berharap bukan sekedar Kristen atau Tuhan kita percaya sama Tuhan. Saya berharap kita benar-benar mengalami mujizat Tuhan dalam kehidupan kita. Ya kan, perkara-perkara yang mungkin kita nggak bisa pikirin, yang melampaui keterbatasan kita, tapi saya percaya Tuhan pasti bisa melakukannya. Jadi melakukan firman Tuhan mengandung risiko, namun kasih dan kuasanya melampaui segala keadaan. Dalam kasih dan kuasanya Tuhan bersedia menolong orang yang berseru kepadanya. Yang terakhir ayat ke-33.
Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Nah Bapak Ibu, mujizat atau pertolongan, mujizat atau ketaatan kita itu Tuhan pengen menunjukkan bahwa Tuhan itu berkuasa, Tuhan itu dahsyat. Tapi Bapak Ibu jangan lupa, ketika kita mengalami mujizat Tuhan, ketika kita mengalami sesuatu hal yang di luar lazimnya, Bapak Ibu harus ingat, semua itu bukan untuk kebanggaan diri sendiri. Maka dikatakan gini, ayat 33, dan orang-orang yang di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau adalah anak Allah. Petrus nggak bangga kepada murid-murid yang lain dan dia menunjukkan betapa hebatnya saya bisa berjalan di atas air. Bukan itu. Nah tapi Bapak Ibu, berapa banyak orang yang terjebak di situ. Merasa hebat dan mengakibatkan bukan jadi rendah hati, jadi sombong. Pengen menunjukkan kepada dunia betapa hebatnya aku dipakai Tuhan. Sementara Bapak Ibu kok nggak dipakai? Bukan itu. Semakin orang mengalami mujizat Tuhan, orang itu semakin rendah hati. Tapi kalau sekarang kan kebalik Bapak Ibu Saudara. Kita pengen menunjukkan ke dunia dengan kehebatan kita, betapa hebatnya Tuhan. Bukan itu, kebalik. Kita kan kadang-kadang gini, menunjukkan kepada dunia betapa hebatnya saya mengalami mujizat, mengalami kedahsyatan Tuhan, diberkati Tuhan berlimpah-limpah, sampai kita pengen menunjukkan nih Tuhan berkatin saya nih. Bukan itu Bapak Ibu Saudara. Maka dikatakan, orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Artinya Bapak Ibu Saudara, mengalami kekuasaan Tuhan itu bukan untuk membanggakan diri. Bukan untuk membanggakan diri. Justru kita harus merendahkan diri, memuliakan dia, dan menceritakan kepada orang lain tentang besarnya kuasa Tuhan. Jangan pernah curi kemuliaan Tuhan. Kayak kemarin, ada orang ngomong gini, wih Pak Wandi hebat. Saya ngomong hati-hati, yang hebat itu Tuhan. Yang hebat itu Tuhan. Bukan saya, bukan Bapak Ibu Saudara. Di dunia ini saya pengen ngomong begini, siapapun dia nggak ada orang hebat. Yang hebat itu cuma Tuhan. Kalau kita sembuh, bukan karena kita punya duit. Bukan karena kita hebat. Bukan karena doa-doa kita yang panjang. Semua semata-mata karena Tuhan. Petrus tuh doanya hebatnya apa sih? Cuma ngomong begini, Tuhan tolonglah aku. Cuman simple loh. Dia nggak ngomong panjang lebar, banyak-banyak. Enggak, Tuhan tolonglah aku. Hari ini saya pengen ngajak Bapak Ibu Saudara. Apapun problem kita, apapun kesukaran kita, apapun kegelapan, kebimbangan dalam kehidupan kita. Sekalipun kita diselimuti dengan kegelapan, lakukan apa yang Petrus lakukan. Teriak sama Tuhan, Tuhan tolonglah aku. Seketika itu juga dikatakan Tuhan mengulurkan tangannya dan memegang kita. Dan kita mengalami mujizat Tuhan. Sebab apabila kita mengarahkan pandangan kita memfokuskan diri kepada besarnya kesukaran, maka iman kita akan goyah dan kita akan tenggelam dalam kesukaran. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, teruslah memandang kepada Yesus dan kita akan mengalami mujizat daripada Tuhan. Apapun tindakan kita pasti mengandung risiko, tetapi tetaplah bertindak. Risiko merupakan kesempatan bagi kita untuk melihat pertolongan dan mujizat Tuhan. Harapkanlah hal-hal yang luar biasa dan taatilah firman Tuhan serta konsistenlah memandang kepada Yesus, maka kita akan mengalami mujizatnya. Kita berdoa. Biarlah pagi hari ini kita sama-sama merendahkan hati kita kepada Tuhan. Kita manusia terbatas. Kita nggak punya kemampuan apapun juga. Kalau kita mengalami lebih, itu semata-mata karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita nggak ada satu apapun yang perlu kita banggakan. Kita bukan manusia hebat, hanya Tuhan yang hebat. Hanya Tuhan yang hebat. Hanya Tuhan yang hebat. Biarlah pagi hari ini kita mau belajar seperti Petrus.
Dia mau tinggalkan kenyamanannya, dia mau tinggalkan perahunya, dia meninggalkan sesuatu yang enak dalam kehidupannya. Dan dia berkata kepada Tuhan, Tuhan kalau itu Engkau, suruhlah aku berjalan di atas air. Dengan berbagai resiko Bapak Ibu Saudara ketika Bapak Ibu melakukan kebenaran firman Tuhan, ketika Bapak Ibu sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, yang Tuhan kendaki, enggak semua orang setuju Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada di antara kita orang-orang yang mencemooh kita, mencibir kita, tapi ada juga orang-orang yang mendukung kita, mensupport kita. Tapi Bapak Ibu Saudara, tetap taati firman Tuhan apapun resikonya. Tetap taati firman Tuhan apapun risikonya. Sekalipun kita harus mengalami jatuh bangun, sekalipun kita harus mengalami kelelahan, sekalipun kita harus mengalami mungkin berdarah-darah dalam kehidupan kita. Firman Tuhan gak pernah gagal. Firman Tuhan gak pernah gagal. Dan percayalah Tuhan gak pernah terlambat menolong kita. Tuhan akan menolong kita tepat pada waktunya. Seperti Petrus ketika dia hampir tenggelam, dia berteriak, Tuhan tolonglah aku. Seketika itu juga Tuhan mengulurkan tangannya dan Tuhan mengangkat Petrus. Taati firman Tuhan, apapun resikonya. Saya percaya, kalau kita taatkan firman Tuhan, kita akan mengalami janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Sekalipun gak mudah. Sekalipun gak instan Bapak Ibu Saudara, tapi saya percaya firman Tuhan itu pasti. Firman Tuhan itu pasti. Biarlah di hari-hari terakhir ini juga kita juga pengen belajar, kita konsisten memandang kepada Yesus. Karena kondisi kehidupan kita akan membawa kita, akan mengalihkan pandangan kita kepada perkara-perkara yang lain. Hidup ini sukar, hidup ini susah, hidup ini gak mudah. Tuhan pun gak pernah menjanjikan ketika kita ikut Tuhan, Tuhan memudahkan hidup kita. Tuhan juga gak pernah menjanjikan bahwa kalau kita hidup ikut Tuhan, semua risiko itu gak ada. Tuhan gak pernah janji. Tapi Tuhan malah bilang begini, ikutlah aku dan pikulah salib. Bapak Ibu Saudara, saya percaya kalau kita konsisten memandang kepada Yesus, saya percaya Petrus pun gak bakal tenggelam kalau dia terus-menerus melihat kepada Yesus. Tapi ketika dia lihat gelombang yang besar karena tiupan angin, hatinya mulai bimbang, hatinya mulai gak percaya. Sama dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita bertanya sama Tuhan, Tuhan Engkau sungguh ada apa enggak sih? Engkau benar-benar hidup enggak sih? Kok persoalan enggak pernah beres-beres? Gelombang kesukaran selalu datang silih berganti. Percayalah Bapak Ibu Saudara, Tuhan tuh ada, Tuhan tuh hidup, Tuhan tuh berkuasa. Tuhan pengen bawa Bapak Ibu untuk mengalami mujizatnya. Ayo pagi hari ini sama-sama kita mengharapkan, berkeinginan untuk mengalami melampaui hal-hal yang biasa-biasa dalam kehidupan kita. Bapak kami bersyukur, kami gak mau tinggal dalam kenyamanan. Karena kami sadar Tuhan, kenyamanan membuat kami gak bertumbuh. Kenyamanan membuat kami stagnasi Tuhan Yesus. Tapi biarlah pagi hari ini kami mau melangkah Tuhan. Kami mau berbuat apa yang kami bisa Tuhan, sekecil apapun Tuhan. Mungkin kami mau belajar ikut DKHB, kami mau belajar Tuhan kesan Tuhan. Kami mau belajar meningkatkan jam-jam doa kami. Kami mau meningkatkan Tuhan untuk tidak bolong dalam ibadah-ibadah kami. Kami percaya Tuhan sesuatu yang kecil yang kami buat, tapi kami fokus kepada Engkau, kami berharap sesuatu yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, mujizat itu terjadi dalam kehidupan kami. Kalau pagi hari ini Tuhan kami sedang sakit, kami sedang lemah tubuh kami mau lihat, kami sembuh, kami mau lihat kami sehat Tuhan Yesus. Karena janji firman-Mu, kalau kami percaya kami akan melihat. Kami berdoa Tuhan, kami percaya Tuhan, kami akan mengalami pemulihan dalam tubuh jiwa kami Tuhan Yesus. Kami bukan jadi orang yang takut lagi, kami bukan jadi orang yang stres lagi, kami bukan jadi orang yang khawatir lagi karena kami percaya Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk taat kepada firman-Mu, ajar kami Tuhan Yesus. Ajar kami juga untuk konsisten Tuhan kepada firman-Mu. Ajar kami juga untuk konsisten Tuhan untuk memandang kepada Yesus terus menerus Tuhan dalam kehidupan kami. Dan ajar kami Tuhan terus rendah hati dalam kehidupan kami. Karena semua terjadi dalam kehidupan kami karena anugerah-Mu, karena kemurahan-Mu, bukan karena kami Tuhan Yesus.
Terima kasih Bapa, kami berdoa biarlah kebenaran firman-Mu ini berbicara bagi setiap kami. Dan kami percaya firman-Mu ini hidup, firman-Mu berkuasa. Dan biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh mendapatkan tempat yang terbaik dalam hati kami. Firman ini boleh bertumbuh, berakar dan menghasilkan buah-buah pada waktunya. Kami percaya Tuhan firman-Mu hidup, firman-Mu berkuasa, firman-Mu tidak pernah pulang dengan sia-sia. Sekali firman-Mu masuk dalam pikiran kami, dalam roh kami, dalam jiwa kami, firman-Mu akan mengerjakan apa yang Bapa kehendaki. Kami berdoa Tuhan, jadilah kehendak Bapa bagi setiap kami, dan datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami seperti di surga. Setiap kita yang mau taat akan kebenaran firman Tuhan berkata, amin. Tuhan memberkati. Baik, kita sudah diberkati kebenaran firman Tuhan. Kita akan melihat pengumuman untuk di minggu kedua. Untuk persembahan, ucapan syukur dan perpuluhan dapat ditransfer ke rekening GKP Misi. Laporan keuangan minggu kedua tanggal 5 sampai tanggal 11 Februari untuk persembahan. Dan untuk perpuluhan, selamat ulang tahun kepada Bapak Li Budi tanggal 13 Februari, Ibu Syuci tanggal 14 Februari, Bapak Misan tanggal 15 Februari, Bapak Edwin 16 Februari, dan Bapak. Oke, Bapak Ibu Saudara, jangan lupa untuk ikut TK dan HB bagi yang belum mengikutinya. Tidak ada ruginya, kata Pak Wandi tadi ya. Dapat cashback lagi nanti Pak Wandi ya. 3 bulan kalau tidak ada perubahan dapat cashback. Saya percaya setiap orang yang mengikuti DKHB akan menambah pengetahuan tentang kebenaran firman Tuhan dan pasti akan mendapatkan berkat yang luar biasa lagi. Baik, sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita akan menyaksikan penampilan persembahan pujian dari teman-teman Wisma Kasih. Kami persilakan untuk maju ke depan.
untuk adik-adik kita. Dan saya percaya apapun keadaan mereka, mereka adalah anak-anak yang istimewa dan sudah ditentukan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan merancangkan sesuatu yang indah di dalam kehidupannya nanti. Iya, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita bangkit berdiri. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang dari Wisma Kasih. Tuhan memberkati. Bapak, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan atas waktu yang indah ini. Engkau baik di dalam setiap kehidupan kami itu. Sepanjang waktu yang Kau berikan dari pagi sehingga sampai di akhir ibadah kami Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan atas kekuatan yang daripada Engkau Tuhan. Biarkan kami terus mengutamakan Engkau, mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami Tuhan. Juga firman-Mu Tuhan mengajarkan setiap kami Tuhan untuk selalu melekat kepada Engkau ya Tuhan. Melalui iman percaya kami Tuhan hanya kepada Engkau Yesus Kristus. Dan kami boleh melakukan firman-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Kami terus berjalan bersama Engkau Tuhan. Kami terus melangkah bersama Engkau Tuhan. Sehingga mujizat-Mu Tuhan nyata di dalam setiap hari-hari yang kami miliki ya Bapa. Terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Buat lebih lagi kami mengerti, memahami, dan kami juga melakukannya Tuhan. Sebagaimana kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu yang hidup Tuhan. Buat orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Sehingga nama-Mu yang dipermuliakan ya Bapa. Terima kasih, kami sungguh bersyukur atas semua ini ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Biarkan Engkau Allah yang terus menaungi bangsa kami dengan kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Di tengah apapun yang terjadi Tuhan, Engkau turut campur tangan ya Tuhan. Dan pakai gereja-Mu untuk kepanjangan tangan-Mu Tuhan. Untuk boleh memberkati Indonesia ya Bapa. Kami juga berdoa untuk kota Metro, biarkan kasih-Mu juga melingkupi kota ini Tuhan. Pakai setiap kami ya Bapa untuk menjadi berkat atas kota ini Tuhan. Di dalam segala aktivitas kami, apa yang kami lakukan Tuhan, biarkan kami boleh memberkati kota ini ya Bapa. Terima kasih, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit Tuhan, terbaring sakit di rumah, baik di dalam jasmani rohani mereka Tuhan. Engkau Allah yang campur tangan di dalam setiap mereka. Kesembuhan, pemulihan boleh terjadi di dalam setiap mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah lama tidak hadir ya Tuhan untuk beribadah Tuhan. Engkau Allah yang memberikan kerinduan. Ya Roh Kudus bekerja di dalam setiap mereka. Sehingga mereka boleh kembali hadir untuk memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Dan kasih-Mu terus melingkupi setiap mereka ya Tuhan, di dalam segala aktivitas mereka. Terima kasih, kami berkati jemaat-Mu Tuhan, biarkan kasih-Mu terus melingkupi ya Bapa. Terima kasih, kami juga mengucap syukur ya Tuhan atas apa yang Kau berikan di dalam setiap kami Tuhan sepanjang minggu ini, dan kami akan memberikan yang terbaik buat Engkau melalui persembahan, ucapan syukur maupun perpuluhan Tuhan. Biarkan ini semua untuk kemuliaan nama-Mu juga Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami mau undur dari tempat ini. Angkatlah kedua belah tangan-Mu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biarlah kasih, sukacita, damai, sejahtera menyertai Engkau di dalam segala aktivitas-Mu, di dalam pekerjaan-Mu, usaha-Mu, dan keluarga-Mu. Dan Allah memberikan keberhasilan dimanapun Engkau berada. Dan Engkau boleh menjadi berkat atas orang-orang yang ada di sekitar-Mu. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang percaya katakan.